Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, maaf hari ini saya meminta waktunya untuk belajar bersama dalam kegiatan diseminasi untuk CGP Angkatan 11. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu atas semua dukungan segala hal waktunya kepada saya sehingga saya dapat mengikuti acara CGP dengan baik. Terima kasih atas dukungannya, motivasinya dan waktunya teman-teman untuk bersama belajar di sini. Seperti itu. Makasih ya teman-teman ya. Hari ini kita mau diseminasi tentang budaya positif. Ada yang tahu budaya positif itu apa? Sebelum kita mulai belajar bersama, barangkali sudah ada gambaran pada diri teman-teman tentang budaya positif. Karena sebenarnya budaya positif ini sudah mulai kita terapkan di sekolah kita sendiri. Ada yang mau berpendapat terlebih dahulu tentang budaya positif? Ustazah Nida. Terima kasih Ustazah Haris atas waktunya mengisi dulu. Gak gelem remate. Wis. Monggo Ustazah Nida yang mau berpendapat dulu tentang budaya positif. Ya, terima kasih Ustazah Haris. Mohon izin teman-teman, saya akan berpendapat tentang apa sih itu budaya positif. Tapi menurut saya budaya positif itu yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan oleh semua warga sekolah, yaitu tidak hanya guru saja, mungkin dari karyawan, kemudian Pak Bonnya, dan tidak ketinggalan juga orang tua untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan positif yang nantinya akan menjadi bekal anak ketika dia bertindak atau bekerja. Mungkin seperti itu Ustazah Haris pendapat dari saya. Oke, terima kasih Ustazah Nida. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan untuk apa? Barangkali sudah tahu tentang budaya positif atau mau dilanjut dulu? Oke, dilanjut dulu ya. Oke, di sini konsep inti sebuah budaya positif adalah adanya perubahan paradigma belajar. Lalu ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru adalah sebuah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana sebuah pembelajaran di sini adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan minat anak itu sendiri untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang ilusi guru mengontrol murid ini itu biasanya guru itu selalu mengontrol apa yang dilakukan murid, jadi murid tidak memiliki kebebasan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini jadi murid itu dipaksa untuk melakukan apa yang kita inginkan. Nah, di sini yang apa? Menurut teman-teman yang terbaik itu yang mana? Mungkin ilusi bahwa semua penguatan
semua orang melihat hal yang sama. Kita rubah ke pendekatan teori kontrolnya, yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, bahwa teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia karena pandangan itu luas. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, bahwa teori kontrolnya semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Jadi yang dilakukan itu selalu memiliki tujuan, tidak selamanya sebuah kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya ada yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain, agar kita tidak bergantung. Itu. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain juga memiliki hak. Di sini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir itu selalu menang, tidak berpikir kalah. Nah, di sini disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin itu mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau reward. Nah, sebenarnya kita sudah mulai menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Nah, padahal terkadang kita masih menggunakan tentang penghargaan atau reward, di mana kita mau memberikan sebuah penghargaan atau reward ketika anak itu oke pada hari itu. Padahal itu adalah suatu hal yang belum baik seperti itu. Kalau ancaman dan hukuman, alhamdulillah kita masih melakukan atau tidak, teman-teman? Tidak, alhamdulillah. Nah, di sini dari disiplin positif ini tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasinya itu dari dalam diri anak, tidak dari luar atau dorongan dari orang lain, karena kesadaran anak itu sendiri seperti itu. Sama. Oke. Lepas dari satu bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang, tidak membeda-bedakan. Di sini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi itu profil pelajar yang pertama, di mana ada penjelasan yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Keduanya, kalau sadar tidak, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernarasitis. Ini nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Lalu yang berdasarkan IDO Primary Unggul Lengkap atau PJJ adalah mengembangkan toleransi, kesabaran, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kemampuan, dan caranya gimana tuh? Lalu untuk life skill yang dikembangkan saya lulus
bertahan hidup ini kita butuh makan dari luar atau orang lain. Kalau intrinsik dari diri sendiri. Nah, biasanya kalau ekstrinsik ini bertahan hidup itu ada butuh dari sayang dan rasa jiwa manja. Pelakunya itu karena biasanya tidak untuk biar merasa nyaman. Di sini kita pengen diterima, pengen diperhatikan, lalu pengen berbagi sama atau kalian kerjasama dari orang lain. Kelompok masing-masing kita saling mengharapkan dari orang lain, bukan dari diri kita. Kemudian ada penguasaan, yaitu penguasaan menjadi orang yang tanpa diinginkan dan menghargai diri, menanamkan harga nilai apa yang diakui dipercaya oleh diri, lalu agar kita bisa dianggap oleh orang lain, orang yang dapat memimpin dan berprestasi, kemudian dapat diakumu dengan oleh orang lain. Bagi kita mau sadari pada diri kita sendiri. Lalu kebebasan, di sini kita butuh kebebasan jalan-jalan. Yang pertama kumpul sama keluarga, berjalan-jalan yang sudah sehat atau dibatasi. Rasanya banyak. Oke, kalau sadar tidak. Nah, di sini karena kebebasan ini bisa mengembangkan mandiri kita. Jadi kita bisa memiliki sebuah pilihan dan dapat mencoba hal yang baru agar bisa mengendalikan arah pada diri, berkumpul dan mendapati yang terakhir dari semua orang. Kalau sedari pastinya senangannya apa? Jadi usada misalnya usada memiliki kesenangannya itu apa? Oh, senang membuat orang itu senang. Caranya gimana? Terus bertemu teman, ngobrol bareng, makan bareng, jajak gitu. Sama ngobrol. Oke, itu adalah suatu kesenangannya. Kalau kita mau apa, mau sadari semuanya terpenuhi. Bisa. Karena itu sebuah kesenangan yang itu sadari adalah membuat orang lain sharing sama teman untuk hal-hal yang serius sama hal-hal yang sebuah motivasi ada. Jadi ada dua pilihan, yaitu motivasi kalau sadari senangannya apa? Biasanya kalau motivasi ekstrinsik itu motivasi yang apa namanya? Hukuman. Kalau hukuman itu biasanya terencana atau tidak terencana? Tidak terencana. Muncul tiba-tiba ketika ada suatu peristiwa. Lalu murid ini tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak terlibat. Kemudian bersifatnya hukuman ini biasanya ditentukan oleh satu arah oleh guru itu sendiri. Kemudian berupa juga biasanya fisik dan psikis. Kalau hukuman ini baik atau tidak teman-teman? Tidak baik, karena hal ini itu biasanya akan membuat anak semakin berkembang atau tidak? Tidak berkembang. Kenapa soalnya Ustazah? Karena pengaruh pada psikisnya dia. Oke, akan mempengaruhi psikis anak tersebut kalau adanya hukuman. Oke, kalau konsekuensi ini biasanya hampir sama atau tidak sama hukuman Ustazah? Konsekuensi itu lebih seperti kesepakatan, ada tidak satu arah gitu ya. Sebuah kesepakatan. Nah, itu biasanya juga dibuat itu untuk kenyamanan anak atau tidak? Kalau konsekuensi, iya, anak juga belum merasa nyaman dengan adanya konsekuensi. Jadi sikap guru itu masih, karena di sini masih sebagai monitor, kan fasilitator. Nah, di sini ada restitusi. Restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Nah, di sini untuk mengajarkan murid mencari solusi sendiri bagaimana permasalahan yang dihadapi. Gitu. Nah, di sini 5 posisi kontrol. Ada sebagai pembuat
hukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari diri teman-teman sendiri ini sebagai, biasanya teman-teman itu memposisikan dirinya sebagai apa? Dari Ustazah Alimah mungkin memposisikan dirinya sebagai apa? Kalau di sini ada 5 posisi kontrol ini. Saya sebagai teman. Sebagai teman. Kenapa Ustazah? Ya karena kalau kita posisi sebagai teman itu jadinya enak kalau mau ada apa-apa mereka tidak ikut dengan kita karena kita memposisikan diri sebagai seorang teman. Oke. Kalau Ustazah tidak? Kalau saya mungkin dulu sebelum mengikuti Ibu Penggerak ya, Ustazah Aris, saya masih di posisi pembuat rasa bersalah. Namun ketika saya sudah belajar tentang posisi kontrol ini, mungkin saat ini saya masih berada di posisi pemantau. Memang yang terbaik itu posisi manajer agar anak itu bisa menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Namun menurut pribadi saya sendiri, pendapat saya untuk usia anak TK, mungkin posisi manajer itu belum sampai levelnya. Mungkin menurut saya yang tepat itu yaitu sebagai pemantau. Kalau Ustazah tidak, menurut saya tidak, bagi guru TK itu masih menjadi pemantau. Kalau Ustazah Asti pilih posisi kontrol apa? Sebagai teman. Sebagai teman. Kenapa Ustazah? Karena kita bisa memahami masalah. Kalau ada apa murid ada masalah. Bisa memahami masalah yang dihadapi murid ya Ustazah. Oke. Kalau Ustazah Nora? Sama teman juga. Sebagai teman. Supaya apa yang diinginkan dari Ustazah menjadi teman mereka? Jadi gampang mengaturnya. Sama para anak. Oke. Kalau Ustazah Ayu? Saya masih belajar sebagai pemantau karena di pemantau itu kita bisa sebagai teman dan kita juga bisa memantau anak ketika ada kesalahan untuk menyelesaikan masalahnya sebagai manusia. Kalau Ustazah Anil? Saat ini saya memposisikan diri masih sebagai teman karena menurut saya anak-anak itu akan lebih terbuka ketika kita anak-anak itu merasa berteman dengan kita. Masih banyaknya sebagai teman ya Ustazah. Nah sebenarnya posisi kontrol yang baik bagi seorang guru memang sebagai manajer, di mana anak-anak bisa kita ajak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi untuk anak usia TK memang masih belum, karena kita harus memantau mereka, mendampingi mereka untuk menyelesaikan sebuah masalah. Walaupun kita mengajak anak untuk berpikir supaya mereka juga bisa bagaimana caranya menemukan solusi sendiri, tapi melalui motivasi dari kita, bukan muncul dari diri mereka sendiri. Karena mungkin di sini kan masih tahapan awal kalau untuk anak usia dini seperti itu. Di sini ada sebuah kasus siswa ini tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah kalimat yang seperti ini, hormat pada bendera selama 1 jam itu sebuah hukuman atau pemantau atau sebuah teman, sebuah hukuman. Karena di sini mereka disuruh untuk berhormat di depan bendera selama 1 jam. Padahal hal ini tidak baik atau tidak teman-teman? Tidak, karena bisa anak bisa tertekan, kelelahan, kemudian mereka juga tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti itu. Kemudian kalau kalimat yang seperti ini, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak? Itu apa kalimat apa? Membuat rasa bersalah, karena kita memberikan suatu konsep kata yang membuat mereka bersalah. Kalau ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman kalimatnya, karena kalimat tidak dengan teman, kalimat yang tidak resmi seperti itu.
operasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai apa? Memantau, karena di sini ada sebuah penyelesaian yang diberikan, solusinya diberikan. Jadinya anak tersebut tidak jadi melanggar. Nah, kalimatnya ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini sebagai apa? Manajer, karena anak diajak untuk berpikir dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, lalu untuk keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa teman-teman? Kalau sesuai yang kita lakukan biasanya, kita itu masih peraturan kelas ya teman-teman. Walaupun kita sebenarnya membuatnya bersama anak-anak. Tapi kalau peraturan kelas itu apa sih, saudara? Ada yang tahu? Tidak, Peraturan kelas itu sebuah aturan yang dibuat oleh guru yang diperuntukkan untuk anak. Jadi anak itu belum ikut serta dalam pembuatan peraturan kelas tersebut. Itu masih pure pemikiran dari gurunya. Seperti itu. Oke, itu dibuat oleh satu pihak saja ya, saudara, tidak melibatkan anak. Kalau keyakinan kelas kira-kira apa teman-teman? Bedanya dengan peraturan kelas? Monggo yang mau pendapatnya? Kalau keyakinan kelas itu melibatkan murid, jadi biasanya nanti guru itu mengajak murid untuk berdiskusi bareng-bareng. Kira-kira apa saja yang tidak boleh dilakukan dan apa saja yang boleh dilakukan. Oke, kalau keyakinan kelas ini dibuat melalui diskusi bersama anak-anak, kemudian disepakati bersama, seperti itu. Betul sekali, saudara. Nah, berarti di sini kita nanti akan merubah apa yang sudah ada di kelas kita ya, saudara ya. Karena kita masih dengan peraturan kelas memang ya. Dari hal ini kita jadi tahu bahwa karena yang kita buat adalah sebuah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, di sini dalam pembentukan keyakinan kelas ini sifatnya adalah abstrak, kemudian berupa pernyataan universal dibuat. Di sini ada sebuah kasus, siswa ini tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalimat yang seperti ini, hormat pada bendera selama 1 jam, itu sebuah hukuman atau pemantau atau sebuah teman, sebuah hukuman, karena di sini mereka disuruh untuk berhormat di depan bendera selama 1 jam. Padahal hal ini tidak baik atau tidak teman-teman? Tidak, karena bisa anak bisa tertekan, kelelahan, kemudian mereka juga tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti itu. Kemudian kalau kalimat yang seperti ini, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak? Itu apa kalimat apa? Membuat rasa bersalah, karena kita memberikan suatu konsep kata yang membuat mereka bersalah. Kalau ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman, kalimatnya karena kalimat tidak dengan teman, kalimat yang tidak resmi seperti itu. Nah, kalau yang ini, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya, operasi, dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai apa? Memantau, karena di sini ada sebuah penyelesaian yang diberikan, solusinya diberikan. Jadinya anak tersebut tidak jadi melanggar. Nah, kalimatnya ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini sebagai apa? Manajer, karena anak diajak untuk berpikir dalam menyelesaikan sebuah masalah.
bedanya dengan peraturan kelas? Monggo yang mau pendapatnya. Kalau keyakinan kelas itu melibatkan murid, jadi biasanya nanti guru itu mengajak murid untuk berdiskusi bareng. Kira-kira apa saja yang tidak boleh dilakukan dan apa saja yang boleh dilakukan. Oke, kalau keyakinan kelas ini dibuat melalui diskusi bersama anak-anak, kemudian disepakati bersama seperti itu. Betul sekali, saudara. Nah, berarti di sini kita nanti akan merubah apa yang sudah ada di kelas kita ya, saudara ya. Karena kita masih dengan peraturan kelas memang ya. Dari hal ini kita jadi tahu bahwa karena yang kita buat adalah sebuah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas itu. Nah, di sini dalam pembentukan keyakinan kelas ini sifatnya adalah abstrak, kemudian berupa pernyataan universal dibuat, lalu kalimatnya itu sederhana dan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga dapat diterapkan dengan mudah. Lalu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Betul tadi yang disampaikan Ustazah Ayu. Nah, karena di sini keyakinan kelas itu melibatkan. Nah, saya kemarin juga baru membuat keyakinan kelas bersama teman-teman TKP. Mereka mendiskusikan bersama saya apa saja yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan di kelas dan di sekolah. Kemudian disepakati bersama oleh teman-teman TKP. Nah, di sini sebuah penyelesaian masalah kita bisa menggunakan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah dialog di mana dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita melakukan komunikasi dengan murid yang nantinya akan mengembangkan kemampuan mandiri dan tanggung jawabnya. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 proses. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan sebuah keyakinan. Nah, di sini untuk menstabilkan identitas sendiri adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini bisa dengan kalimat berbuat salah itu wajar, atau dengan tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah salah satu contoh kalimat untuk menstabilkan identitas ketika dalam penyelesaian masalah. Lalu selanjutnya dengan validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimatnya bisa dengan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini sebuah validasi. Setelah tadi menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan anak. Lalu yang ketiga dengan menanyakan sebuah keyakinan, di mana berdasarkan sebuah teori kontrol tadi bahwa pada dasarnya kita termotivasinya secara intrinsik. Di sini kita mengingatkan lagi apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu sebuah yang menanyakan keyakinan kelas. Itu tadi adalah segitiga restitusi melalui 3 tadi: menstabilkan identitas, validasi rasa bersalah, dan menanyakan keyakinan. Itu untuk menyelesaikan sebuah masalah pada anak. Nah, di sini teman-teman, sebelum kita simpulkan, ada yang mau berbagi atau mau ada yang bertanya
sudah menyampaikan tentang materi ini. Tadi yang saya petik dari pemaparan Ustaz Aris tadi tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Itu memang ketika kita mengatakan peraturan kelas, terkesannya itu anak-anak itu terkekang, tidak merasa bebas. Dan nantinya saya sendiri akan berubah dari kalimat peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, dan karena kalimat keyakinan kelas itulah anak-anak bisa menjadi lebih tahu dan meyakini bahwa hal ini itu lebih baik dilakukan atau tidak seperti itu. Terima kasih Ustaz Aris. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk saya, terima kasih kepada Ustaz Aris karena menambah ilmu baru buat kita semuanya. Nah, saya bisa menyimpulkan untuk yang teori ibadah, yang materi tadi. Dari situ kita jadi tahu ternyata yang sebagai guru kita di posisinya sebagai manajer, dan kita di sini mungkin untuk yang tahap itu belum bisa ya, karena dari usia anaknya yang belum mengarah ke situ. Jadi kita di sini belajar dari yang pemantau. Di situ kan kita di pemantau itu kita bisa juga menjadi teman dan bisa juga untuk memberikan yang tadi seperti sudah Anda sampaikan, seperti keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu juga akan berlaku dan juga bekal buat anak-anak kita yang kita didik nanti untuk kedepannya seperti itu. Monggo Ustazah Nora. Saya kan bisa dalam memposisikan diri sebagai teman dia pada siswa-siswanya. Ada kan juga masih ujung-ujungnya memberikan penghukuman sama membawa rasa anak jadi merasa bersalah gitu. Kadang ada momen-momen di mana anak tuh kayak yang dikasih tahu sekali dua kali masih terus ujung-ujungnya kan pasti ada tindakan hukuman. Nah itu solusinya gimana biar lebih baik itu nggak menghukum itu? Oke, kalau Ustazah Nora gimana sih caranya biar walaupun kita sebagai teman, Ustazah Nora masih menempatkan diri sebagai teman, tapi ujung-ujungnya ada sebuah hukuman seperti itu. Gimana? Teman-teman ada masukan atau ada saran biar tidak berujung ke sebuah hukuman? Gimana? Ada yang mau memberikan masukan untuk pertanyaan Ustazah Nora tadi? Iya. Kalau menurut saya, ya tidak terjadi hukuman itu biasanya kita ajak anak dulu, ngobrol dulu. Jadi intinya kita itu memberi gambaran kepada anak, kalau melakukan ini nanti kamu bisa seperti ini, kamu nanti kalau bisa seperti ini kan kira-kira mau tidak. Jadi mengajak anak itu memang untuk berpikir bahwa seandainya kita kan tidak ingin sampai kasih hukuman, tapi setidaknya kita itu memberi pengertian anak bahwa ketika melakukan sesuatu berarti dia harus belajar bertanggung jawab. Karena memang kalau kita tidak mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, nanti anak ini bisa melakukan hal-hal yang nanti lebih dari itu. Jadi kita berusaha meminimalisir hukumannya, tapi dengan memberikan pengertian kepada anak seperti itu. Jadi biar tidak ada rasa trauma juga kepada anak. Oke, berarti mengajak anak bicara, kemudian memberikan pengertian kepada anak kesalahannya tersebut. Nah, kalau dari saya Ustazah itu seperti tadi melalui segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Benar yang dikatakan Ustazah Alimah, itu salah satu caranya yaitu melakukan dialog. Dialog ini adalah sebuah yang pertama tadi yang menstabilkan identitas. Nah, dari situ kita kita berikan kepada anak apa sih kesalahannya, kemudian kita berikan pengertian, validasi tadi, lalu kita ingatkan pada keyakinan yang sudah kita sepakati bersama di kelas. Seperti itu Ustazah Nora. Oke, kalau Ustazah Asli ada pengalaman atau pertanyaan yang mau disampaikan? Oh tidak, Ustazah tidak? Terima kasih Ustazah Aris. Terima kasih untuk
menjaga lingkungan. Satu lagi. Nah, kaki. Teman-teman kalau yang ketujuh ya, yang ketujuh. Teman-teman masih suka nendang-nendang, masih suka pukul-pukul, masih suka marah-marah. Berarti badannya sudah dijaga apa belum ya? Belum. Siapa yang masih kayak gitu? Azmi juga kayak gitu. Kita berarti harus apa? Menjaga ya? Menjaga apa? Menjaga badan sesuai fungsinya. Kalau tahu buat apa? Ngamuk kan kenapa Pak? Enggak diajak kayak gitu lah. Kalau ngajak temennya harus yang apa? Yang baik. Ya. Jangan lupa besok lagi. Harus dulu lagi asalnya tak kelihatan. Oke, yuk. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 2 kali. Nomornya berapa ya? 2. Yang banyak. Nomor 1. Jadi
Ininya kasih atur tulis. Kalau udah selesai. Ya pinggirnya.